perlu bangga ya, dengan Profesor Dr. Denny Indrayana yang berani mengemukakan kritik-kritiknya pada berbagai praktek hukum rezim Jokowi yang tidak masuk akal sehat. Bisa dibilang dia memberikan leading opinion dalam melakukan koreksi terhadap posisi hukum dan posisi politik Pak Jokowi. Kepakaran ilmu hukum Indrayana tidak usah diragukan lagi. Bahwa Denny Indrayana diberikan kontrak mengajar selama 3 tahun di Melbourne University Law School dan diberi izin membuka kantor pengacara di Melbourne menunjukkan kualitas kepakarannya di bidang hukum, termasuk hukum tata negara. Jadi jangan dibanding-bandingkan ya. Lantas lihat juga Pak Muldoko dan beberapa anak buahnya yang tidak pernah kenal lelah untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Cukup mengagetkan dan menggelikan menurut saya. Artinya apa yang sedang diperjuangkan tanda petik oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan supaya ada fatwa dari MA bahwa kepemimpinan AHY ilegal, yang legal adalah kepemimpinannya, pasti semua itu sepengetahuan dan seizin Jokowi. Nah juga jangan lupa pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanyalah kebijakan presiden. Apalagi Pak Muldoko adalah KSP presiden. Tentu dan pasti semuanya itu atas perintah dan arahan Jokowi. Nah mengenai Pilpres tahun 2024 nanti, di beberapa kesempatan Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika. Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Itu duanya itu sudah pernah dimasukkan, dibahas di dalam pengadilan-pengadilan sebelumnya gitu. Yang dua lagi juga bukan hal yang baru gitu. Ya secara secara hukum nih, secara rasional, ini nggak mungkin gitu, nggak ada celahnya gitu loh, secara hukum, ya kan? Tetapi ya kita tahu kadang-kadang hukum di negeri ini bisa ajaib juga gitu. Kita ingat PN Jakpus misalnya, ya kan? Tapi kalau PN Jakpus kan masih mending Mbak, dia salah bisa kita koreksi, ada pengadilan tingkat tinggi, ya kan? Bisa maju ke MA. Lah ini kan udah terakhir ini. Ya kan? Tapi kan kalau sampai ada keputusan yang benar-benar di luar akal sehat, lalu PK Muldoko yang mendadak dikabulkan, ini akan kegoncangan luar biasa. Ini benar-benar citra buruk demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia itu terjadi ini, bukan hanya di nasional tapi juga di internasional. Bagaimana bisa seorang yang bukan kader gitu, ya kan, bukan pengurus, ya apa yang mau diperjuangkan? PK itu kan memperjuangkan keadilan Mbak, melalui hukum. Tapi jangan pula ini dijadikan alat ya untuk berlaku tidak adil gitu, merebut kebenaran gitu. Dan satu saya ingin tambahkan Pak, sederhananya begini. Tadi disampaikan oleh Metro ya penjelasan mengenai tadi ada PDIP, ada ini, ada apa. Saya mau nanya aja, ada perbedaan luar biasa kasus Demokrat dengan kasus-kasus begal partai lainnya. Saya mau nanya kepada Muldoko yang terhormat di TV di sini. Anda punya pengurus DPP, kantor DPP-nya di mana? Satu. Yang kedua, di mana kantor pengurus DPD Anda yang 34 provinsi? Tiga, di mana pengurus DPC Anda di 514 kabupaten kota? Ada nggak? Nggak ada Mbak. Ini bodong. Hanya berbekal kekuasaan aja dan secara surat versi mereka gitu loh. Kan menjadi ini bisa mengundang kemarahan. Ini kader banyak sekali loh begitu Pak SBY ini, wah banyak sekali WA kemana-mana, ke kami, ke ketum kemana, siap ke Jakarta mereka bilang. Mau berapa masa yang disiapkan dari seluruh Indonesia. Lalu kita geruduk itu katanya. Apa yang mau digeruduk? Saya bilang, ya yang mana Bang? Perintah istana Muldoko atau apa? Oh Bang jangan, Zaki, Demokrat tidak main kekerasan. Muldoko ingin rebut Partai Demokrat. Amin Rais sebut ada arahan Jokowi. Dikutip dari Pikiran Rakyat, mantan juru bicara MPR Amin Rais menyebutkan jika ada arahan dari Presiden Joko Widodo dalam niat KSP Muldoko untuk merebut Partai Demokrat,
Kabar perebutan Partai Demokrat telah menjadi isu panas sejak tahun lalu. Pada 29 September 2022, Muldoko mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun upaya tersebut ditolak. Setelah upayanya ditolak, Muldoko kemudian mengajukan peninjauan kembali. Langkah Muldoko tersebut disebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai upaya penjagalan terhadap bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Organisasi tersebut merupakan pendukung Anies Baswedan. Berkaitan dengan upaya Muldoko untuk merebut Partai Demokrat, niat tersebut dikritik oleh Amin Rais. Pria berusia 79 tahun tersebut berujar, jika langkah yang dilakukan anak buah Jokowi itu merupakan hal yang menggelikan. Lantas, lihat juga Pak Muldoko dan beberapa anak buahnya yang tidak pernah kenal lelah untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Cukup mengagetkan dan menggelikan menurut saya, kata Amin Rais. Amin Rais berujar perjuangan yang dilakukan Muldoko dalam merebut Partai Demokrat tersebut atas arahan dari Jokowi. Klaim itu dilontarkan karena status pria berusia 65 tahun itu yang merupakan anak buah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut saya, artinya apa yang diperjuangkan oleh Pak Muldoko supaya ada fatwa dari MA bahwa kepemimpinan AHY itu ilegal dan yang legal adalah kepemimpinannya. Pasti semua itu sepengetahuan dan seizin Jokowi, ujar Amin Rais. Jangan lupa pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanyalah kebijakan presiden. Apalagi Pak Muldoko adalah KSP, tentu sudah pasti semuanya itu atas perintah dan arahan Jokowi, ucap Amin Rais dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter miliknya. Mantan juru bicara MPR Amin Rais menyebutkan, jika ada arahan dari Presiden Joko Widodo dalam niat KSP Muldoko untuk merebut Partai Demokrat. Kabar perebutan Partai Demokrat telah menjadi isu panas sejak tahun lalu. Pada 29 September 2022, Muldoko mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun upaya tersebut ditolak. Setelah upayanya ditolak, Muldoko kemudian mengajukan peninjauan kembali. Langkah Muldoko tersebut disebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai upaya penjagalan terhadap bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Klaim itu dilontarkan karena status pria berusia 65 tahun itu yang merupakan anak buah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut saya, artinya apa yang diperjuangkan oleh Pak Muldoko supaya ada fatwa dari MA bahwa kepemimpinan AHY itu ilegal dan yang legal adalah kepemimpinannya. Pasti semua itu sepengetahuan dan seizin Jokowi, ujar Amin Rais. Jangan lupa pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanyalah kebijakan presiden. Apalagi Pak Muldoko adalah KSP, tentu sudah pasti semuanya itu atas perintah dan arahan Jokowi, ucap Amin Rais dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter miliknya.